Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Jasman, kita tadi sempat mempertanyakan terkait apakah selain Telkom, apakah mungkin begitu Kejaksaan Agung juga memeriksa pihak-pihak ketiga, misalkan perusahaan sekuritas begitu terkait dengan kasus investasi Telkom di Gotoh? Ya, bisa saja Pak. Ada orang yang mempunyai otoritas, ya bisa saja yang bisa mengintervensi Telkom. Nah, tentunya ada Hmm. yang inilah yang kita katakan tadi, seharusnya tujuan perusahaan itu kan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ternyata karena ada intervensi dari pihak tertentu, ya yang punya otoritas yang bisa mempengaruhi Telkom, maka tindakan investasi itu menjadi merugikan perusahaan gitu Pak. Jadi intinya bisa saja. Nanti tentunya Kejaksaan Agung Ya. yang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, yang mengetahui itu siapa gitu Pak. Bisa saja dan sangat terbuka begitu pemeriksaan pihak ketiga begitu ya. Kemudian Iya, Pak Jasman, investasi Telkom ini kan dilakukan sebelum Gotoh, sebelum melantai di bursa dan juga perusahaan ini jelas-jelas rugi. Apakah ini bisa jadi poin kecurigaan dari Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan nanti? bisa saja Pak, bisa saja. Bisa saja. Yang penting tadi inti pokoknya itu adalah ada nggak mens rea. Terus yang Hmm. tadi yang dikatakan ada pihak ketiga, ada namanya intellectual dader. Ya, intellectual dader ini dia tidak melakukan, seolah-olah dia tidak melakukan. Padahal sebenarnya dia sudah menggerakkan Telkomsel untuk melakukan investasi yang merugikan, gitu Pak. Oke. Baik, berarti memang segala kemungkinan bisa saja terjadi, bisa saja dilakukan oleh Kejaksaan Agung, tadi juga dikaitkan dengan mens rea-nya. Kemudian kita balik lagi kepada Ya, investasinya. Tadi Pak Yanwar sempat menyebutkan terkait dengan obligasi. Pada investasi awal Telkom di Gotoh disebutkan berupa obligasi tanpa bunga. Ini sebetulnya obligasi tanpa bunga itu barang apa? Jadi secara awam apa maksudnya ini? Apa bedanya dengan meminjamkan atau justru ada keuntungan lain di luar bunga? Baik, ini ya, sekarang kita pakai logika aja, ya. Semua orang tentu pengen mendapatkan obligasi tanpa bunga, bukan hanya GoTo. Tapi kan kalau Anda tidak dekat dengan kekuasaan, rasanya sulit Anda untuk dapat. Apalagi itu tahun 2020 saat kita juga dalam posisi COVID. Jadi itu menurut saya poinnya aksi korporasi ini baunya tidak cukup sedap. Sekarang kita lihat dulu. Dalam obligasi konversi itu, selain menyatakan tidak ada bunga, obligasi konversi ini kemudian memberikan hak ataupun right kepada Telkomsel untuk mengkonversinya menjadi saham ketika Gojek dan Tokopedia merger. Hmm. Dan kemudian dalam obligasi konversi itu dikatakan bahwa hak right-nya bukan hanya jadi totalnya akhirnya jadi 300 juta. Jadi kan obligasi konversinya 100, tapi hak right yang nanti dieksekusi menjadi 300 juta. Nah sekarang ketika yang namanya merger Gojek dan Tokopedia terjadi, bukunya kemudian digabungkan, kemudian mereka ada revaluasi selisih goodwill yang besar, Hmm. sesuai dengan standar akuntansi nomor 22 ya, ini dikatakan revaluasi ini akan diimbangkan dengan harga saham itu akan direvaluasi juga naik. Asal ada investor baru, ini kan dia belum waktu itu belum masih pre-IPO, belum IPO ya si GoTo-nya ya Mas ya, waktu Gojek Tokopedia Hmm. merger ya. Nah, dalam ketentuan PSAK 22, maka harga acuannya harus ada investor baru ataupun investor lama yang membeli harga revaluasi goodwill baru. Disitulah menjadi materialnya obligasi konversi Telkomsel menjadi penentu angka revaluasi saham GoTo yang tadinya Rp1 menjadi Rp270. Nah, apa ini konteksnya ke depannya? Angka ini dibawa ke book building karena proses merger itu terjadi menuju ke IPO. Jadi ketika IPO penentuan harga yang sampai ke 300 itu didongkrak dulu oleh aksi pre-IPO oleh Telkomsel. Jadi Oke. di sini kelihatan sekali bahwa ada unsur bahwa ini samping diuntungkan, ditolong. Nah, kalau diuntungkan ditolong Oke. ini, kalau murni bisnis judgment Baik. rule, ujungnya kan kembali lagi.
bahwa tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Jadi menurut saya Oke, yang terjadi baik. itu seperti ini. Tapi saya juga ingin menyoroti gini ya. Tadi ada pertanyaan Kompas yang menarik yang sebetulnya harus saya jawab. Baik, baik. Kenapa sebetulnya Yanuar, angka ya. ya berhubung Nggak, durasi soalnya gini. juga mepet begitu ya. Oke. Oke. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sangat bermanfaat sekali insight-insightnya terkait juga dengan kasus investasi Telkom ke Goto ini. Ini menjadi bahan pembelajaran juga terkait juga dengan Pak Jasman, jadi soal bagaimana langkah-langkahnya yang bisa digambarkan nantinya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.